kan Om Sony sempat sentil kalau orang yang meninggal di dalam Tuhan. Oke. Firdaus. Semua kan itu ya. Firdaus, iya. Nah, Firdaus itu kita nggak sempat tangkap. Om Sony gambarkan Firdaus itu di mana? Dia masih di bumi sini atau dia sudah ditampak sendiri? Firdaus orang mati. Namanya Firdaus dunia orang mati. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus kan bilang Pak penjahat di sisi Yesus yang selamat itu toh. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Karena waktu Tuhan Yesus mati, dia turun, bukan dia naik. Turun kan, turun ke dunia orang mati. Yang dunia orang mati yang nyaman itu dinamakan Firdaus. Kalau yang kurang nyaman Hades, yang pada umumnya Hades ya, kira-kira. Jadi orang mesti tunggu di situ terus. Kira-kira Firdaus itu di bawah atau di atas? Di bawah. Rahim bumi. Rahim bumi. Rahim bumi. Mau bertanya. Pada waktu Stefanus Ya. dia di Raja Batu, Dia lihat. Iya. dia lihat langit terbuka. Betul. Tuhan Yesus berdiri. Iya. Dia dikuatkan dengan melihat sorga. Melihat sorga kan biasa. Banyak kan orang melihat sorga. Penglihatan, apa begitu, penglihatan sorga loh. Nggak masalah. Tapi waktu dia mati, nggak dibilang kan dia dibawa ke sana. Iya. Nah, waktu misalnya Lazarus dengan orang kaya, ini Tuhan Yesus yang bicara. Yang kasih perumpamaan, betul? Berarti itu kisah itu pasti kisah nyata kan? Bukan dongeng. Dia bilang kan waktu orang kaya itu datang, mati, malaikat jemput dia toh. Tapi setan, ya toh? Setan jemput dia. Sedangkan Lazarus yang miskin, malaikat dinamakan dibawa ke pangkuan Abraham. Betul. Itu sama dengan istilah Firdaus aja lah, pangkuan Abraham itu. Nah, itu di dunia orang mati. Itu kan sampai dia bilang, tolong ambil akan air sedikit. Berarti bakul apa? Jauh sekali di penjara itu, tapi dia rasa panas. Berarti dia petampanya nyaman. Yang orang kaya, iya kan? Sedangkan Berarti kesimpulan dari cerita ini. iya. Sorry. Iya, kebenaran ini. Pada saat orang semua nanti Mati? meninggal, Iya. pasti akan berjumpa. Iya. Kenal. Iya, pikir di Firdaus. Itu sebenarnya tadi kita bilang, nanti kita share Pak Haro. Kita ada screenshot. Ini Yakob Nahuai pe anak. Ya, Yakob Nahuai pe anak. Kita baca. Kita udah dengar tadi. Jadi kita kirim di ini. Kita kirim di pendalaman ya. Maksudnya berarti saling baku kenal baku dapat. Oh iya. Baku dapat. Iya. Iya. Dia Riki kirim salam, berkali kita baca pendeta pe surat begitu. Itu benar, itu yang benar. Jadi jangan tuh umum-umum dapat dengar sadap di telinga, tapi sesuai kebenaran. Orang kalau mati, kita kalau mati sekarang, ya mati turun no, ke dunia orang mati di Firdaus. Ruang tunggu toh? Tuh tunggu. Tinggal tunggu Tuhan datang. Di atas awan, kita bangkit. Baru ketemu. Datang kumpulkan, ketemu di udara. Ya kan? Kan itu peristiwa yang terakhir, peristiwa yang diagendakan Tuhan itu, agendakan sorga. Boleh bilang. Kan yang lucu misalnya Harul ada di Harul di sorga dong. Anggap bilang Harul mati di sorga, begitu toh? Di atas toh? Sorga kan di atas. Lalu waktu Tuhan datang, Harul sudah di bawah, sudah ada di kubur, sudah di atas. Berarti Harul mesti turun cepat-cepat kok baru baku dapat ulang. Iya toh? Iya logika kita bercerita agak lu, tapi itu. Jadi kadang-kadang orang Kristen nggak jalan baku iko. Rupa sekarang kan banyak yang bilang, oh kalau orang mati kan ya sudah, dia sudah masuk, rumahnya sudah jadi, rumah Bapa. Rumahnya di itu dia hubungkan dengan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 itu dah hubungkan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Nanti waktu aku datang, itu kan waktu aku datang kedua kali. Begitu. Baru ketemu. Bukan satu-satu naik ke sana, kong DP rumah sudah jadi. Gitu. Gitu. Dan tidak ada cerita begitu.
Tuhan turun dulu di apa di Firdaus. Firdaus orang mati, Firdaus ruang tunggu. Begitu. Jadi dia kasih salam kirim salam para rasul, para nabi di Firdaus. Betul juga dia. Jadi Om Sony sekarang semua sampai Tuhan Yesus ada di Firdaus. Oh, Tuhan Yesus kan naik ke sorga, bangkit kan? Beda dong. Tuhan Yesus kan sebangkit, hari ketiga dia bangkit. Oh iya. Ya, orang kan nyanda. Tuhan Yesus kan yang mati terus, iya kan? Iya betul. Selupa dan semua. Berarti pada waktu Stefanus Nah, dia melihat penglihatan kan? Tuhan kasih kuat pada dia. betul-betul itu penyembuhan itu. Oh iya, itu penghargaan dan memberi kekuatan ke dia, memberi kekuatan supaya dia jalani mati syahid itu. Oh, dia punya pahala tersendiri, ya kan? Itu lain cerita. Tapi tetap tunggu. Tetap dia masuk ruang tunggu. Iya. Nah, kalau Harul baca Daniel pasal 12, Daniel ini Nabi Daniel hebat toh? Nabi Daniel ini. Nah, Nabi Daniel kan Tuhan waktu dia mau bilang mau ingin tahu banyak-banyak, Tuhan bilang tuh apa dia? Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Itu Daniel pasal 12 ayat 13. Itu kelas Nabi Daniel itu. Ya, nanti Tuhan datang di atas awan, baru dia bangkit. Jadi sebetul ini Yohanes siapa ini? Nahuai ada kirim salam, termasuk pada Daniel dia ada kirim salam itu. Semua sekarang ada tak kumpul di Firdaus. Oh iya, jadi sebenarnya kalau bilang sampai jumpa di Firdaus dulu. Kalau orang mati mesti lebih tepat bilang sampai jumpa di Firdaus. Iya, Om Sony. Ya. Berarti yang tidak ada di Firdaus Tuhan Yesus. Eli. Iya, suasana kan seperti Tuhan Yesus kan bisa ada di mana-mana Tuhan tuh. Tuhan ada di mana-mana. Hah? Tuhan kan bisa ada di mana-mana. Tuhan sedangkan orang di manusia masih berdosa, Tuhan ada. Apalagi dong di Firdaus, soalnya berdosa dorang. Iya toh? Pasti. Mungkin Tuhan jadi baku sedu dan dorang kan bisa aja kan menghibur yang di tanpa nyaman dorang nabi-nabi, rasul-rasul di situ kan. Jadi harusnya orang baku dapat di situ lebih dulu kalau Tuhan panggil. Jadi tumpe pertanyaan-pertanyaan boleh bertanya pada orang. yang kemarin saya ada siapa bertanya, siapa oh ada Pak siapa Umpung itu Jeffrey dia bicara tuh yang masuk kota Kudus. Tapi nanti juga orang di situ baru baku tahu. Paling tidak di kerajaan 1000 tahun damai kita bilang. Ya toh, mau baku apa itu? Itu masih di bumi itu. Iya. Kerajaan 1000 tahun masih di bumi lama. Yang disterilkan waktu Tuhan datang. Bukit Zaitun. Kakinya kan mendarat di Bukit Zaitun di Yerusalem. Yerusalem lama. Tunggu 1000 tahun. Hah? Yang turun dulu Elia dan Musa. Oh, itu yang di Wahyu. Di Wahyu kan ditafsirkan yang di Wahyu 11 itu utusan adalah Musa dan Elia. Ya, tapi karena dia dari tanda-tanda yang dia lakukan, ya, mujizat tahan hujan Elia pegaya toh, Musa kirim api karena begitu. Tapi ada satu kan yang mewakili sebenarnya, tapi nggak masalah. Si Henok kan, Henok lagi salah satu kan, karena Musa. Tapi kalau waktu di atas gunung kan memang langsung tahu Musa dan Elia kan, waktu Tuhan di atas gunung mulia. Jadi itu nggak perlu diperdebatkan siapapun dah. Cuma dorang tinggi, calonnya cuma dorang, nggak banyak, iya toh, nggak banyak. Itu dia ya sempat berarti mati juga toh waktu itu. Waktu dia turun kan dorang bunuh, kemudian 3 hari kan bangkit.
Nah, kebangkitan itu waktu Musa dan Elia bangkit itu pasti bersamaan dengan kebangkitan yang Tuhan datang. Dia tuh pertama bangkit. Lebih dulu bangkit, baru yang masih di dunia, no? Yang bangkit kematian. Kalau Elia terangkat atau Elia terangkat di perjanjian lama terangkat, kan? iya. Justru itu. Elia terangkat. Jadi kamu jawab bagaimana itu kalau ditorong bilang Elia? So tak angkat kok habis itu datang mati. Misalnya, soal sekali kan? Saya pikir. Hah? Itu kan tafsiran. Dibilang kan dua saksi. Tidak disebutkan di situ Elia atau Musa dan Elia. Tafsiran kan? Gitu ya. Iya. Kalau di atas gunung Yesus dimuliakan kan murid-murid bilang kan itu Musa dan Elia. Udah mau bangun pondok toh? Iya. Iya. Tapi waktu di dua saksi itu kan tafsiran kan yang bilang Musa dan Elia karena melihat tanda-tanda yang dia lakukan. Tahan ujang dengan minta api, toh? Iya. Itu. Ya, tinggal Tuhan kebijaksanaan kan kalau kita jawab, toh? Itu bukan porsi orang, dan porsi Tuhan. Ya, dan tidak ada kaitan juga secara langsung dengan kita kan? Gimana Bro Paul? Paul ke baru masuk, Paul. Ini ada pertanyaan toh. Jadi coba sharing balik. Kan pada umumnya dua saksi di pasal 11 kan Musa dan Elia, toh? Dianggap Musa dan Elia kan itu. Betul toh? Jadi Om Sony pikir, hah? Apa? Ini kan Hah? Hah? tadi Apa? waktu ini. Iya. Gimana? Dapat dengar coba kuat. Son, Musa dan Elia yang di Wahyu 11. Itu sepasti Musa Elia. Paul ke suara hilang-hilang. halo. Ya, ini baru. Ada suara, tapi dapat dengar jauh. Halo. Ya. Bicara terus ya. Dapat dengar? Nah, ini sudah, coba. Terima kasih. Nah, urutan peristiwa pertama kan pembukaan waktu 6 sampai 8. Ya. Kan itu terjadi sebelum sangkakala dibunyikan. Kemudian 7 malaikat meniup sangkakala. Ya. Ini peringatan yang membawa bumi. 8 sampai 11. Kemudian keempat Harmagedon, kekalahan iblis, terakhir kedatangan Yesus. Peristiwa pembukaan 7 Matius waktu 6 sampai 8 membuat 7 termasuk Nah, ya. Jadi kita kan sekarang ada dari sisi penempatan waktu. Yang paling tampak kan di sangkakala sebenarnya, bisa dibedain. Nah, jadi masa kesusahan besar 3,5 tahun mulai dari sangkakala mana? halo. Ya, maksudnya masa 3,5 tahun mulai dari sangkakala berapa? Halo. Ya. Cuma halo ini. Nggak ada pendengar lain. Jaringan mungkin. Oh iya, jaringan lah. Udah jaringan kurang bagus, Paul.
Jadi harus udah jelas kan tadi? Nah, cukup toh yang bicara Firdaus kan? Ya, terima kasih. Oke. Oke. Bagi teman-teman semua, kita bisa akhiri ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sedikit beberapa. Setelah materi yang ada, nanti saya upload juga ke YouTube ya, yang terutama materinya. Ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran dalam Zoom meeting malam ini. Jadi nanti Ibu Feby ya, Ibu Feby tolong doa untuk akhiri Zoom meeting kita malam ini. Bisa, Ibu Feby? Toh, saya minta tolong siapa? Pak Dems saja ya, Pak Dems. Pak Dems Tandayu. Boleh berdoa akhiri Zoom kita malam ini. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji syukur Haleluya. di sorga. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami pada malam hari ini mendapatkan pencerahan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Dalam mempersiapkan hidup kami. Oleh sebab itu, biar terus hamba-Mu minta ini diberikan hikmat sehingga kami Entah. boleh mendapatkan sesuatu yang baru di Haleluya. kehidupan ini. Dan kami percaya kehidupan kami semua boleh menjadi berkat di mana saja kami pergi. Puji Tuhan. Dan kami berdiri terus di atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kebersamaan ini terus terbangun sehingga ini menjadi sarana bagi kami untuk melihat dan menikmati kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih Puji Tuhan. Terus memberkati keluarga, kekuatan, kesehatan kalau ada bagi hamba Tuhan yang boleh melayani kami melalui Kasih meeting Tuhan. ini. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan pasti memberkati. Amin. Bentar kami akan beristirahat, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati dan hidup menikmati berkat Tuhan. Terima Puji kasih, Tuhan. Kami akhiri Zoom meeting pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bu Dems. Pak Dems sudah berarti masuk di grup ini kan? Berarti sudah masuk kan? Pak No ada masuk, Pak No ya. Oh, oke. Baru tadi atau kapan? Dari minggu kemarin. Oh, dari minggu kemarin. Iya, oke. Iya. Oke, namanya. Iya, oke. Baik semua, selamat malam. Tuhan berkati. Ya. Selamat bobo. Haleluya.